Hai, saya Muslimah Hidayah dari Universitas Diponegoro. Ini adalah video sebagai prasyarat dalam VTIC atau Volunteerism Teaching Indonesia. Kali ini saya akan membawakan video tentang mengajar IPA, yaitu bermain sambil belajar rantai makanan. Pada dasarnya, para siswa itu lebih mudah memahami sesuatu yang secara langsung dengan mempraktikannya di dalam kelas. Apalagi kelas 4 sebagai kelas transisi dari kelas rendah ke tinggi, di mana kelas 4 ini siswa sudah mulai tingkat pembelajarannya lebih sulit, sehingga diperlukan metode yang tepat untuk memudahkan siswa yang menyenangkan serta memahami materi yang disampaikan. Kondisi kelas ini bisa digunakan untuk jumlah siswa yang sedikit maupun yang banyak, sehingga memudahkan dalam pengelolaan kelas. Latar belakangnya, belajar yang menyenangkan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi secara langsung dengan perlibatan secara langsung. Selain dapat mengembangkan nilai keberanian, juga membiasakan siswa untuk mengikuti dan mengidentifikasi langsung lewat sebuah aktivitas. Teorinya atau penjelasan materi, siswa terkadang sangat sulit memahami sebuah proses dari suatu peristiwa seperti materi IPA kelas 4 tentang rantai makanan. Ketika materi ini disampaikan karena dengan terlalu banyak berbicara, malahan siswa menjadi bingung atau tidak mengerti. Maka dengan melibatkan siswa secara langsung sebagai tokoh dalam rantai makanan, akan lebih memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan. Pelajaran yang bisa diambil adalah kesempatan terkadang menjadi hal yang sering dilupakan. Akibatnya siswa menjadi pasif. Dengan lebih banyak memberikan aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung, maka melalui metode seperti ini diharapkan siswa dapat mengembangkan daya berpikir dan mengidentifikasi atau menganalisis sesuatu. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Oke, apa kabarnya? Baik. Sehat kan? Sehat. Nah, pertama kita bakal belajar tentang rantai makanan. Ada yang tahu tentang rantai makanan? Tidak. Jadi kita mulai belajar ya. Kita belajarnya sambil sendiri sambil sekalian main. Nah, pertama kita pengertian rantai makanan dulu nih. Ada yang tahu apa pengertiannya? Rantai makanan adalah proses makan yang dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contohnya, pertama padi, lalu belanang, katak, ular, dan elang. Ini disebut juga dengan rantai makanan pemangsa. Udah diajarin tentang herbivora, karnivora, dan omnivora? Sudah. Coba herbivora apa? Ada yang tahu? Makan rumput. Pemakan rumput. Nah, kalau karnivora? Pemakan besi. Kalau omnivora? Makan delima. Nah, lanjut ya, kita mulai. Nah, kalau ini kan adalah rantai makanan. Jadi proses elang memakan ular, katak dimakan ular, lalu belalang dimakan katak, dan padi dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini disebut dengan konsumen satu. Konsumen satu adalah dia dimaksud adalah herbivora, jadi dia memakan padi. Sedangkan katak, ular, dan elang dia masuknya adalah konsumen dua, yaitu dia memakan makhluk hidup atau menjadi-jadian. Jadinya katak itu memakan belang, ular itu makan katak, dan elang makan ular. Lalu selanjutnya adalah ada rantai makanan. Selain rantai makanan mangsa, selanjutnya ada rantai makanan parasit, yaitu dari organisme besar dengan organisme parasit, yaitu seperti cacing, benalu. Lalu ada rantai makanan saprofit, yaitu seperti jamur dan bakteri. Untuk lebih memperdalam tentang materi ini, mari kita main dulu. Di sini ada 6 kotak. Di sini aku taruh di sini ya. Nah, kalian dari masing-masing kalian tinggal pilih nih dari sini. Nah, ayo sekarang pilih.
Untuk urutannya, padi di sini, matahari sebelum padi, lalu belalang, katak, Oke, ini kan sesuai dengan urutan kata yang benar. Nah, kalau misalnya aku bilang ularnya itu mati, berarti nanti elang juga ikut mati. Ada yang tahu kenapa alasannya? Karena kalau misalnya ular mati, berarti elang sudah tidak mendapatkan sumber makanan, sehingga elang tidak dapat bertahan hidup, ular pun juga tidak dapat bertahan hidup. Lalu katak itu akan menjadi semakin banyak karena populasinya tidak dimakan oleh ular. Sak banget nih. Nah, coba misalnya belalang mati. Lalu siapa yang akan selanjutnya mati? Katak. Betul sekali. Lalu selanjutnya sampai elang dia akan mati karena tidak ada sumber makanan lagi. Coba dari kalian misalnya katak mati, siapa yang akan mati selanjutnya? Lalu memisahkan diri. Kalau misalnya aku bilang katak mati, berarti yang merasa akan mati itu akan pergi. Contohnya misalnya ular mati, siapa yang mati? Ya. Lalu katak semakin banyak. Ada yang mau nanya? Jangan malu-malu, ayo. Ada yang mau nanya? Ada yang belum ngerti? Ada yang mau nanya tentang tadi yang udah dibahas sama permainannya? Kalau misalnya nggak ada, atau ada yang mau nanya? Kalau misalnya ada yang nanya, aku kasih hadiah. Ayo, siapa yang mau nanya? Aku kasih pertanyaan deh. Misalnya nih, belalang itu termasuk apa tadi? Hewan apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Ayo jawab satu-satu yang paling cepat. Herbivora. Ya, benar. Lalu, kalau misalnya omnivora tadi apa artinya? Makan. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian pembelajaran dari kami. Terus oh iya, ada yang bisa ngambil pembelajaran hari ini ya? Dapat hadiah lagi nih. Ayo, ada yang pilih tangan, Pembelajaran dari rantai makanan. Jadi kalian tahu tentang apa tadi? Tentang susunannya kah? Atau tentang bagaimana cara makhluk hidup itu berproses untuk mendapatkan sumber makanannya? Atau ada yang lain? Ada nggak? Jawabnya. Jawab silang. Ada yang nggak? Kalau misalnya nih, ular tadi makannya apa? Di antara ini, ular. Ular makan apa tadi? Kakak? Ya. Ya, betul sekali. Nah, selamat. Sekian pembelajaran dari kita. Pelajaran dari aku. Terima kasih ya.